Makanya kan sekarang siapa yang pintar bermain di media sosial dia akan menang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ketika kita kedatangan Mas Imam Suprabowo. Ya. Gimana Mas Imam? Alhamdulillah sehat, baik ya. Sekali. Jadi Mas Imam ini belum lama ini menyelesaikan studi S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah, Mas Imam ya. Ya, benar. Dan beliau menulis satu disertasi yang sangat menarik. Judulnya tentang Ustadz populer di Indonesia, kajian tentang brand di media sosial. Jadi ya kurang lebih kita akan ngobrol seputar penulisan disertasi tersebut karena tidak hanya temanya yang sangat menarik, tapi juga kualitas penulisan disertasinya mendapatkan appraisal, mendapatkan komplimen dari bahkan pembimbingnya, karena katanya ini adalah satu disertasi yang berkualitas yang ditulis oleh seorang pembelajar yang sejati gitu. Mas Imam, ya, ceritakan dulu ini kenapa yang diteliti adalah Ustadz populer di Indonesia. Kenapa kok tiba-tiba punya pikiran untuk meneliti tentang para ustadz atau para dai yang besar di media sosial gitu, Mas Imam? Ya, terima kasih Pak Siva dan tim dari podcast yang sangat keren ini ya. Sebelum mulai ini ya, Pak Siva, terima kasih ini sudah mengundang saya gitu ya untuk sharing ya, seputar bagaimana perjuangan ya 3 tahun lalu gitu ya menulis sehingga jadilah satu penelitian ini. Nah, kenapa tadi pertanyaannya terkait dengan memilih tema ini dan juga spesifikasinya judul ini ya. Iya, betul. Bermula sebenarnya saya dari komunikasi penyiaran Islam, kajiannya memang saat ini seputar media dakwah virtual di media sosial. Saya melihat fenomena yang luar biasa ya, disruption era ini setiap waktu mengubah perilaku manusia. Nah, tak terkecuali di bidang keagamaan. Ya, saya melihat real ya di mata kepala saya sendiri. Saya di BSD tinggal dengan kakak saya tuh sambil masak dengerin ceramahnya Abdul Somad gitu ya. Setelah itu saya lihat ibu saya waktu itu juga ada di Tangerang membantu mengasuh ponaan saya gitu. Itu sambil nyetrika gitu ya, Adi Hidayat, Khalid Basalamah. Nah, menurut saya ini suatu fenomena unik yang tadinya kita harus datang ke suatu majelis ya yang berbondong-bondong gitu ya. Nah, sekarang lebih didekatkan dengan media. Nah, itu alasan sedikit subjektivitas saya, tetapi alasan akademik ketika saya mulai perkuliahan ada satu kontroversi di negara kita ini ketika Kementerian Agama mengeluarkan ustadz-ustadz yang direkomendasikan untuk bisa mengisi di masjid-masjid milik pemerintah. Nah, waktu itu Departemen Agama atau Kementerian Agama mengeluarkan list dai-dai yang direkomendasikan untuk bisa berceramah gitu. Betul. Nah, sehingga saya melihat daftarnya tergelitik gitu melihat kenapa di masyarakat yang selalu trending, yang selalu viral gitu tidak masuk. Apakah ini karena unsur like and dislike pemerintah ataukah ada ukuran-ukuran akademik yang bisa dipertanggungjawabkan? Nah, untuk itu pada saat itu suasana pemilu gitu ya. Saya perjalanan Jogja BSD Jogja kadangkala sambil membaca buku. Saya waktu itu mendapatkan satu buku menarik tentang personality. Tentang brand gitu. Personal branding ya, gitu lah. Sehingga saya tergelitik kenapa pada saat itu lagi musim di pemilu tentang bagaimana ukuran-ukuran kesukaan atau keterimaan dari satu paslon gitu
di masyarakat tertentu. Nah, isu ini saya bawa ke ranah keagamaan. Yang itu saya lihat jarang dibahas tentang marketing agama gitu ya. Marketing politik yang sangat populer pada saat itu politik. Ya. Tapi sebentar, sebelum kita lanjutkan soal itu. Ya. Kalau menurut Mas Imam sendiri, apakah jadi ketika Kementerian Agama mengeluarkan list para dai tadi itu nggak punya alasan akademik atau ukuran yang fair, yang objektif gitu, hanya berdasarkan like dislike gitu? Iya. Jadi ketika melihat itu gitu ya, sepertinya harus ada deh tradisi yang mana rekomendasi itu bukan karena dia disukai atau tidak, tetapi objektivitas, dia bermanfaat dipandang bagaimana oleh masyarakat. Karena luas Indonesia terlalu luas gitu ya, saya mengambil sampel lah pada kajian ini perguruan tinggi Islam. Representasi Islam terbesar itu adalah Muhammadiyah dan NU. Sedangkan pemerintah sendiri punya lembaga resmi juga yang diwakili oleh UIN Syarif Hidayatullah dan UIN lain sebagainya. Sehingga saya ambillah di Yogyakarta ini dengan kategori mahasiswa-mahasiswa. Saya mau lihat sih mereka ini betul nggak dipandang bagaimana atau dibidik bagaimana dengan realitas kecil ini, sehingga tradisi yang like and dislike tadi bisa sedikit terkurangi lah ya. Jangan dia suka kritik pemerintah terus dia kemudian nggak masuk rekomendasi gitu. Nah, kayak gitu. Itu subjektivitas dan sedikit ada unsur kenapa saya tertarik ini, Pak. Oke, benar. Nah, terus kemudian di sana kemungkinan ya Kementerian Agama ada unsur like dislike tadi. Terus kemudian untuk menguranginya adalah meneliti bagaimana soal marketing keagamaan itu di kampus yang di bawah Kementerian Agama dan yang swasta yang ada backgroundnya NU atau Muhammadiyah gitu ya. Tapi kemudian kenapa kok jatuhnya ke 5? Apakah ini yang paling populer gitu, yaitu AA Game AA Game, terus kemudian ada Yusuf Mansur di situ, ada Ustadz Arifin Ilham di situ, ada Felix Xiao dan ada UAS atau Ustadz Abdul Somad. Kenapa 5 tokoh ini yang dipilih? Kok enggak siapa misalnya Khalid Basalamah atau yang lain-lain gitu? Ya. Ini menarik ini Pak Siva ya. Sebenarnya saya tawarkan itu lebih dari 15 awal sebelum proposal. Ketika 15 saya mau ujikan gitu ya, setelah dibaca lagi dengan pembimbing dan juga masukan-masukan dari sebelum ujian proposal, kita adakan peer review ke teman-teman. Dikatakan memang ada beberapa ustadz yang kuat di media sosial tertentu, tetapi dia tidak main di media sosial lain. Nah, sehingga saya mencari ustadz yang main di media sosial semuanya. Yang masuk kategori media sosial itu apa saja sih? Ada Facebook, YouTube, ada Twitter, ada Instagram. Ya, 4 itu biasanya dulu. 4 ini ya. 4 itu. Nah, sehingga pada ini objek kajiannya 2017 ya. Sehingga dari 15 itu akhirnya win-win solution setelah berdiskusi dengan pembimbing. Nanti disertasi mau akan tebal sekali objek kalau 15 kajian, semuanya dibahas. Akhirnya mengambil saja, coba kita ambil di satu saja dulu, Facebook dulu gitu ya. Karena Instagram memang sudah ramai, tetapi Facebook lebih stabil. Karena generasi baby boomers, generasi milenial belum terlalu meninggalkan ya. Iya. Nah, akhirnya untuk batasan penelitian kita cari ustadz yang di atas 1 juta. 1 juta followers di Facebook. Akhirnya muncullah kelima ini. Saya akhirnya menghubungi beberapa adminnya gitu ya, karena kaget juga di tengah-tengah 2018 atau 2019 awal, tiba-tiba akun Ustadz Abdul Somad hilang. Nah, itu saya sampai mencari ke teman-teman. Alhamdulillah satu kelas saya itu kelas Abdul Somad di Mesir. Dia minta tolong manajernya. Ternyata memang ketika Ustadz Abdul Somad S3 di Sudan itu memang Facebooknya diberhentikan dulu. Tapi alhamdulillah
Data sudah saya ambil semua. Nah itu kenapa 5 ustadz ini akhirnya yang saya pilih gitu Pak. Yang followersnya di atas 1 juta itu. Kalau tadi apa itu namanya akunnya Ustadz Abdul Somad di off-kan itu nggak ada urusan soal pilpres pada saat itu ya? Nggak ada. Kalau saya lihat tidak ada karena memang pengelolaan yang Abdul Somad ini unik. Ini di dulu ya mereka masih kongsi dengan yang namanya tafakuh. Tafakuh ini apa lembaga? Lembaga dakwah yang waktu itu membranding awal kajian-kajian Ustadz Abdul Somad. Dan luar biasa ini tafakuh ini popularitasnya dan Abdul Somad ini seperti beriringan gitu karena setiap viewers dan pada saat itu kan 3 tahun belakangan Ustadz Abdul Somad rising star sekali. Nah mulai Ustadz Abdul Somad selesai S3 tafakuh dan Ustadz Abdul Somad kayaknya berpisah. Tafakuh memunculkan ustadz-ustadz baru, Ustadz Abdul Somad dengan timnya. Memunculkan talent-talent ustadz baru gitu ya. Menarik ini. Ya. Katakan tadi hubungan antara tafakuh sebagai branding manajemennya Ustadz Abdul Somad di awal-awal dengan ustadznya Ustadz Abdul Somad gitu. Ya. Apakah branding tadi agak masuk ini ke masing-masing ini? Apakah branding tiap ustadz itu memang didesain oleh tim brandingnya tuh? Oh ini harus tampil seperti ini nih. Ini seperti ini nih. Gimana temuan Mas Imam? Oke. Ini justru rumusan masalah pertama dasar saya ngambil teori David Icke tentang branding ya. Branding itu kan persepsi dari individu lain ke kita gitu ya. Kita juga bisa mempersepsikan diri kita, konsep diri kita bagaimana itu termasuk brand. Jadi inti brand itu persepsi. Jadi persepsi dari si penerimanya itu dari audiensnya ke ustadz tersebut. Oke. Nah, ada 2 mazhab besar ini Pak dalam branding ini Pak. Jadi ada yang mengatakan branding ini bisa didesain by design, ada yang natural gitu. Dan dia nggak bisa dibohongi, memang betul-betul. Nah, keterbatasan di media sosial itu untuk mengetahui betulan natural itu sangat susah gitu ya. Ketika kan ada dramaturgi Pak, kalau dalam istilah teori komunikasi itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah, dramaturgi itu ada panggung depan yang ditampilkan dengan panggung yang sesungguhnya di belakang. Yang panggung belakang ini kan orang-orang dekat yang tahu. Nah, makanya saya mengambil panggung depannya. Persepsi Ustadz ini di mata followers, kalau saya ambil netizennya seluruh media kan terlalu besar. Maka saya spesifikkan kampus-kampus ini, Pak. Sehingga nanti menariknya 3 kampus ini saya bagi lagi Pak. Bagi lagi begini Pak. Di UIN, di kuesioner, karena saya memakai mixed method, ada kuanti juga. Dia kuliah di UIN itu representasi organisasinya apa Pak? Saya kasih 3 opsi, Muhammadiyah, NU atau lainnya. Nah, itu yang di UIN. Yang di UMY saya juga buat Pak. Dia walaupun mahasiswa UMY, dia itu lebih condong ke Muhammadiyah, NU atau lainnya. Di STAISPA juga sama. STAISPA itu Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. NU ya. Dia lebih ke NU atau ada Muhammadiyah atau lainnya. Ternyata ketika ini pakai Excel ya, ketika SPSS dijebret gitu Pak. Tidak ada orang Muhammadiyah yang di STAISPA. Tapi yang di FAI UMY, di KPI UMY, NU itu 38% Pak. 38%? Ya. Yang Muhammadiyah? Yang Muhammadiyah enggak. Muhammadiyah itu sekitar 45-an, nah sisanya itu lainnya. Oke. Ya, nah yang menariknya konsistensi antar militansi jawaban itu sangat terpengaruh dengan institusi dan juga cara pandang mereka pada organisasinya Pak. Karena dimensinya banyak, nanti kita bahas lah kalau dimensi personal branding. Kembali pertanyaan Pak Siva tadi, apakah by design atau tidak? Saya menjawab untuk penelitian saya ini mungkin bisa nanti kalau ada yang tertarik melanjutkan penelitian ini, lakunanya tuh di situ Pak. Saya tidak
mewawancarai orang-orang sekitar atau tim medianya, apakah ini didesain apa tidak, tetapi saya ingin murni pendapat followersnya. Oh, karena memang yang dilihat itu adalah sisi luarnya tadi itu ya, panggung luarnya tadi itu dan penerimaan audiensnya itu ya. Betul. Gitu. Sementara panggung dalamnya tim manajemennya itu belum terlalu dikulik lah. Belum, nanti bisa peneliti selanjutnya untuk mengulik yang bagian itu. Oke. Atau nanti di buku selanjutnya kalau itu dibuka juga bisa ditulis oleh Mas ini sendiri. Kalau apa setiap ustadz juga mempunyai semacam tim apa itu namanya? Ya tim manajemen lah katakan begitu. Nah, saya ini seperti dimudahkan semua Pak oleh Allah gitu ya Pak ya. Saya tidak mendesain sama sekali, ternyata Allah dekatkan. Contoh ketika menjawab kata Bapak tadi, apakah mereka ada tim semua? Saya jawab ada Pak. Ya, terutama yang paling profesional itu Agim dan Arifin Ilham, Yusuf Mansur ya. Sedangkan yang Ustadz Abdul Somad itu orang ketiganya tadi, si Tafaku. Kalau Felix Shaw ini memang dia kan generasi-generasi yang masih lekat dengan teknologi. Timnya ada tetapi dia pun sangat-sangat kuat di media sosial. Sangat melek ya, sangat melek. Ya. Nah, sosial. Kenapa saya bilang seperti beruntung tadi? Rumah kakak saya yang di BSD itu, ya, 3 rumah dari rumah kakak saya itu adalah rumah Agim. Oh, BSD itu Bumi Serpong Damai di daerah Serpong, Tangerang ya? Iya. Okay. Jadi istri Agim yang kedua, Teh Rini. Teh Rini. Itu nggak desain saya Pak. Jadi saya sudah neliti ini, tiba-tiba ada rumah dijual, ternyata dibeli, sehingga Agim sering sholat subuh di masjid yang sama dengan saya. I see. Itu satu Pak. Yang kedua, teman sekelas saya itu satu kelas Abdul Somad, sehingga saya punya WA resmi Ustadz Abdul Somad. Yang ketiga, kakak kelas saya itu suaminya yang juri Hafiz Indonesia, itu namanya Ustadz Ibnu Syam. Sepertinya nama istrinya Nabila, yang juri tahfidz anak-anak kalau bulan Ramadan. Itu tim medianya kayak kepala sekolahnya sekolah Ustadz Yusuf Mansur. Nah, jadi saya dari 5 ustadz tuh 3 ini timnya udah saya sering nanya Pak. Ya. Tinggal 2 Pak yang belum Pak. Memang alhamdulillahnya yang Felix Shaw ini karena dia produktif, hampir tiap hari posting, saya banyak melihat bagaimana betul-betul terencana gitu ya. Nah, yang agak susah Arifin Ilham, pada saat itu beliau sakit Pak. Oh, sudah sakit. Saya sudah sempat konsultasi apakah saya lanjutkan atau tidak, karena di tengah-tengah alhamdulillah udah selesai waktu itu ya Pak ya, beliau meninggal. Tapi waktu itu kata pembimbing saya, data ini udah jadi gitu. Bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, kecuali waktu itu pas ngambil belum jadi. Nah, sehingga kalau melihat Pak, poster-poster dari Agim itu mulai dari warna selaras semua Pak. Sering banget putih dan biru menandakan posternya gitu ya. MQ gitu ya. Iya. Cuman kolbunya. Fontnya, dan itu kan kayaknya kalau Agim mengerjakan sendiri nggak mungkin ya. Oke. Tetapi memang betul-betul tim lah Pak. Sadar media ya, media sosial terutama. Sadar. Kalau Pak Siva lihat pertanyaan-pertanyaan personal branding saya gitu, itu betul-betul langsung menguji apakah memang yang mereka branding dan yang dipersepsikan oleh audiens ini sama nggak? Misalnya saya ingin menguji Pak, Ustadz yang paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke, ya ada salah satu kuesioner yang bertanya tentang itu. Saya lepas aja 5 ustadz ini dipersepsikan mereka siapa gitu ya. Nah, sehingga lucu-lucu jawabannya itu. Gimana hasilnya? Ya, kalau misalnya ya di UMY itu sangat konsisten Abdul Somad Pak. Abdul Somad itu yang Al-Quran dan hadis. Berkesesuaian dengan Quran hadis. Iya. Tetapi di Staispa Abdul Somad ini kan itu saya minta urut Pak. Ada 5 ustadz. Kalau 1 mereka tulis berarti ini yang paling. 2 ini oke, 3 ragu-ragu, 4 tidak, 5 tidak sekali gitu ya. Kalau yang di Staispa selalu yang
tidak selalu ini Felix Xiao, Pak. Felix Xiao ini sangat tidak Al-Quran dan hadis, sangat tidak apa gitu ya. Ini konsisten. Tapi mereka tahu siapa Felix Xiao itu tahu. Okay. Karena udah saya kasih tahu dulu, mereka harus kenal kelima ustadz ini. Yang kedua Abdul Somad ini yang agak-agak negatif. Tapi di UMY cenderung kedua ini. Tetapi karena waktu itu sentimen pilpres ya. Yusuf Mansur ini agak hancur lebur juga di pandangan adik-adik Muhammadiyah. Karena pilihan politiknya yang mungkin berbeda dengan mainstream Jadi, Muhammadiyah. Kuesioner saya sebar 10 hari sebelum pilpres, Pak. Jadi lagi panas banget. Waktu Yusuf Mansur baru ngumumin dia dukung salah satu. Jadi kalau menjadi hater ya hater yang banget. Ya itulah serunya, Pak, kalau penelitian ini. Gitu. Misalnya tadi yang paling berkesesuaian dengan Quran dan hadis itu adalah misalnya di UMY itu Ustaz Abdul Somad. Di Staispa itu Yusuf Mansur gitu ya. Felix Xiao paling tidak. Kalau di UIN? Nah, UIN nanti mereka pencar, Pak. Makanya saya bilang tadi di UIN pun kecenderungannya hampir sama beririsan dengan Staispa. Karena nuansa Nahdiyinnya lebih kuat. Ya. Oke, padahal kan ya katakan kalau dari sisi let's say amaliyah ibadahnya kan Ustaz Abdul Somad itu harusnya mestinya dekat dengan Nahdliyin, tapi mungkin karena pilihan politik itu juga pengaruh gitu ya. Itu, Pak. Karena saya 10 hari sebelum Pilpres saya nggak nyangka ternyata milenial ini diam-diam juga menghanyutkan loh, tahu politik loh yang selama ini di stigma enggak gitu, realistis ya, buktinya itu data saya sangat-sangat terlihat gitu ya. Tapi saya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menguji apakah kekuatan Ustadz itu sesuai dengan brand dia selama ini. Misalnya ya, Pak ya, kalau saya bilang Ustadz yang misalnya sering mengatakan tentang tema zikir, ya, wah itu terpencar sekali itu. Berarti Arifin Ilham yang selama ini sangat terkenal dengan zikir, majelis zikir, itu bagi milenial banyak sekali yang terlepas. Nah, yang menarik Yusuf Mansur, Pak. Yusuf Mansur tuh daripada ustadznya ya ketokohan keagamaannya, justru branding terkuatnya masalah bisnis, Pak. PayTrend itu saya tanyakan, Ustadz yang melekat dengan branding PayTrend siapa? Itu mau di manapun dengan organisasi apapun, jawabnya Yusuf Mansur kuat sekali dia. Sedekah kan ininya itu, branding sedekahnya. Branding sedekahnya hilang, Pak. Hilang ya. Ada juga pertanyaan saya tentang sedekah itu nyebar. Tapi kalau PayTrend kuat sekali. Jadi memang 3 tahun terakhir Ustadz Yusuf Mansur udah jarang ngomong tentang sedekah. Iya. Awal-awal kemunculannya dulu ya. Awal-awal sedekah. Bagi milenial ternyata nyebar. Oke, coba balik lagi tadi. Kan tadi salah satu ininya adalah yang ingin diuji adalah desain manajemennya gitu, katakan dengan apakah sebanding selaras dengan apa yang dipersepsi oleh audiens gitu ya. Katakan kalau siapa tadi Ustadz Arifin Ilham itu zikir. Ternyata pecah di persepsinya. Semua Ustadz pecah. Yang konsisten ini kan ada ya, Pak ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu seputar brand ustadz-ustadz tersebut. Misalnya ustadz yang sangat dekat dengan brand Azikra. Oke, terus ustadz yang identik dengan manajemen kolbu. Nah, di sini terpencar, Pak. Bahkan manajemen kolbu juga terpencar? Terpencar. Di Staispa tinggi nih, Yusuf Mansur tinggi juga. Ya. Nah, tapi kalau Abdul Somad pun banyak yang milih ya. Nih, ustadz yang identik dengan Darul Quran terpencar. Darul Qurannya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, ini kan menjadi, saya juga bilang sama Oki, Mbak, kalau ketemu Ustadz Yusuf Mansur di hadapan milenial ternyata bisnis, kan saya juga bilang Oki Stiana Dewi. Itu teman sekelasnya Mas Imam ya. Ternyata gitu, Pak. Di kalangan milenial Ustadz Yusuf Mansur ini lebih banyak terkenal dengan Ustadz businessman, entrepreneur.
Oke, Ustadz entrepreneur gitu ya, Iya. yang lekat dengan bisnisnya. Lekat dengan bisnis. Oke, kalau AG manajemen kolbu, terus kemudian agak pecah persepsi di Ya. millennials, terus kemudian Az-Zikra dengan zikir Ustadz Arifin Ilham agak pecah, terus Betul. kemudian Darul Qurannya Ustadz Yusuf Mansur agak Agak pecah pecah. juga. Kalau Felix Xiao sama siapa yang terakhir? Sama Ustadz Abdul Somad? Felix Show kuat sekali. Yuk ngaji itu kan branding dia sering pakai kaos itu. 3 universitas nih Felix Show, Pak. Familiar ya, tahu ya? Tahu. Bahwa itu artinya berhasil lah brandingnya gitu. Boleh benci, boleh nggak suka, tapi mereka kenal, Pak. Yuk ngaji, oke. Tafaku juga ngerti brandingnya Abdul Somad. Nah, di situ saya sampai ke kesimpulan, memang dua ustadz ini kan murni lahir dari media sosial. Mereka ini ustadz-ustadz yang bukan lahir karena media TV. Makanya dengan adanya media sosial ini ladang bagus buat ustadz-ustadz yang tidak bisa masuk ke dunia TV sebenarnya, Pak. Nah, Gitu makanya yang yuk ngaji tinggi gitu. Bahkan identik suara pun saya kasih tahu, Pak. Ustadz yang identik dengan suara serak itu kalian pernah dengar nggak siapa gitu? Nah, ini lumayan ya. Arifin Ilham tetap tertinggi. Ya, serak-serak. Ya. Serak-serak bahasa. Ustadz yang identik dengan humor ya. Ah, Nah, saya sih itu membaginya juga masuk ya. karena saya kan pakai teori Vesenta Kumar 16 dimensi personal branding, Pak. Memang itu ciri-ciri fisik, Oke. atribut yang sering dipakai. Ini saya lihat, misalnya Pak, Yang menonjol di teori itu tadi apa? Ya. Ciri fisik, kompetensi. Setelah itu delivery gaya ceramah Oke. misalnya. Setelah itu ada juga atribut-atribut tadi. atribut-atribut yang dipakai itu Ya, masuk misalnya kalau peci hitam itu pasti Yusuf Mansur tinggi sekali. Setelah itu sorban. Kalau peci putih Arifin Ilham. Baju batik itu Felix Xiao. Felix Xiao itu dimanapun Mesti batik ya. Batik itu menjadi trademark dia. Gitu. Kalau secara tema gitu maksud saya. Ya. Ya tadi kan kalau yang diangkat oleh Ustadz Abdul Somad itu apa, terus kemudian oleh Ya. Felix Xiao itu apa? Kalau yuk ngaji kan kayak kegiatannya, kayak apa itu namanya, institusi yang gerakan yang beliau bikin gitu. Ya. Kalau tema-tema yang misalnya ada pertanyaan nggak? Kalau tema khilafahan gitu, siapa Ada. gitu? Ada. Ustadz yang saya di sini tulis Ustadz yang identik dengan gerakan khilafah gitu. Oh gitu. Saya mau tahu aja Pak, sebenarnya mereka gimana gitu ya. Uniknya gitu ya, ada 2 ustadz yang paling tinggi di persepsi itu, termasuk Ustadz Abdul Somad. Oh gitu ya. Tapi memang Felix Xiao tertinggi ya. Dia di branding sedemikian rupa gitu. Di samping atribut brandingnya lagi dia mu'alaf. Itu paling kuat lah dia. Tapi yang ustadz yang tadi gerakan khilafah dan ini saya kasih tahu juga karena untuk menguji. Misalnya gini Pak, materi dakwah ustadz populer bertentangan dengan MUI. Saya tulis Pak. Dengan fatwa MUI. Ini 3 universitas beda loh Pak. Oh gitu ya. Pak Sipa bisa lihat nanti. Ya, kalau di Staispa siapa yang tertinggi? Kalau yang di Muhammadiyah UMY siapa yang tertinggi? Yang di Stain. Gitu ya. Jadi saya kasih juga pertanyaan-pertanyaan untuk menguji objektivitas mereka gitu. Menurut kalian siapa gitu yang bertentangan dengan MUI? Gitu. Oke. Ya karena penelitian gini jarang Pak apalagi di UIN ya Pak. Saya lihat betul. Referensinya itu selalu kajian keagamaan yang literal gitu. Iya, berdasar kajian teks Ya. atau kajian murni in-depth interview misalnya. Nah, itu juga yang tadi saya sebutkan mana coba. Saya sampai nyimpen ini ada salah satu pembimbingnya Mas Imam itu namanya Profesor Abdul Mujib. Abdul Mujib ya. Dia bilang sampai begini nih. Sebagai promotor Imam Suprabowo, saya merasa bangga atas capaian atau prestasinya. Dari indeks prestasi hasil perkuliahan, ketepatan masa studi, sampai pada kualitas disertasi yang ditulisnya. Dan salah satunya yang dia sebutkan di sini adalah kemauan untuk belajar metode kuantitatifnya gitu. Padahal banyak dari teman-teman Mas Imam itu yang mengundurkan diri kalau dapat
penguji atau pembimbing Profesor Abdul Mujib itu. Iya. Itu gimana ceritanya Mas? Kok berat? Padahal S1 S2 kan bekal statistiknya itu agak Ya. nggak kuat lah gitu Betul. kan begitu. Jadi alhamdulillah di UMY ya Pak ya, kita dibekali waktu itu sebelum saya berangkat. Ada satu ungkapan dari Profesor Mukti Fajar yang masih terngiang sih dengan saya. Kadangkala untuk sekolah itu ego pribadi kita gitu ya, ego yang mengatakan bahwa kita yang paling tahu ilmu itu dan lain sebagainya itu perlu diturunkan serendah-rendahnya dulu lah. Nah sehingga memang nawaitu saya mau belajar, pilihan kampus saya jatuh kepada Pak Mujib yang kakak kelas bilang serem, bakal lama, dan juga metopennya harus kuat banget, sehingga 6 bulan pertama itu memang pergolakan dari jiwa ini ketika siang malam ngerjain SPS kan ini berarti kalau responden saya 600 Pak, saya ada sekitar 120 pertanyaan kali 5 ustadz, satu-satu saya masukkan itu menurut saya pas datang gitu ini salah gitu. Prof Mujibnya yang bilang, oh ini salah. Iya. Gitu. Itu rasanya kayak dunia ini jatuh kan. Aduh. Nah tapi saya kan langsung bertanya, Prof, salahnya di mana dan tolong infokan ke saya. Nah disitulah diskusi itu mulai cair. Moment of learningnya di situ ya. Kalau penelitian di sini, kalau di UGM, di mana murni statistik yang tidak dicampurkan dengan argumentasi keislaman, oke saja. Tapi ini UIN kata dia. UIN itu rumah besar dari literasi Islam. Jadi kajianmu ini jangan terlalu marketing banget gitu. Nah, jadi metopennya akhirnya diberitahulah sama beliau, Mak. Saya ngulang dari awal lagi yang saya kerjakan hampir 15 hari ya. Satu-satu gitu. Akhirnya saya nyebar kuesioner kembali, Pak. Oh, kerjakan itu balik ke lapangan nyebar kuesioner lagi. Ya, dan itu banyak teman-teman yang tidak kuat dan datang ke direktur. Mencoba mencari yang lain biar kualitatif aja deh ini. Oh gitu. Kuanti ini gitu. Karena feedback yang juga sangat tegas itu tadi kayak gitu. Tapi fair kok Pak, tegasnya tapi, itu nggak lepas gitu ya Pak ya. Yang membuat Mas Imam tough tahan banting menghadapi penguji yang ketat kayak gitu tuh apa? Spirit semacam apa itu? Promotor saya kan ada 2 ya Pak ya. Yang Prof Andi Faisal Bakti memang kajiannya komunikasi Islam. Ini seperti ayah dan anak Pak. Jadi proses bimbingan itu betul-betul saya diajak ke rumahnya dari jam 4 sore saya baru pulang jam 9 malam Pak. Bayangin Pak, saya baca seluruh sanad guru-guru beliau dulu tentang kajian persepsi receiver atau komunikan yang grand teorinya Sword Hall itu. Setelah paham baru ini itu satu yang menguatkan saya, ternyata cara membimbing yang benar tuh kayak gini gitu ya. Saya banyak belajar. Yang satu lagi metopennya Pak, yang mana metopennya ini menurut saya dihajar luar biasa tetapi tidak dilepaskan, sehingga kalau saya mundur sebenarnya saya ngerugi gitu Pak, karena ini dapat ilmu gratis kok dari dua dewa di bidangnya masing-masing ya. Satu kualitatifnya satu kuantinya. Nah, banyak yang bilang saya susah lah ini bakal cepat ya, karena 2 orang ini kan kalau Prof Andi itu mata elang Pak, jadi banyak yang bilang itu eagle eye mata elang. Titik koma salah itu bisa nggak jadi ujian Pak. Oke. Ya tapi saya banyak belajar lah. Tapi ada nggak saatnya ya kan ini dari 2 mazhab yang agak beda gitu. Iya beda banget. Ada masukan dari satu A, satunya B, saling bertabrakan gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Dan gimana caranya nyikapinnya? Jadi waktu proposal gitu, ini udah perjalanannya berubah total lah Pak, dari proposal sampai ujian itu nggak ada didesain
awal, tapi temanya tetap. Pada suatu ketika saya datang ke dua promotor yang luar biasa ini, memang karena mazhabnya berbeda, lebih kepada alhamdulillah dua-duanya ingin mempertahankan argumentasi mereka, tetapi memberikan win-win solution. Oke, ini terlalu kuantitatif banget ini bukan saya banget misalnya ya, promotor A gitu. Tetapi tetap memperbolehkan, tetapi nanti berikan satu bab khusus untuk dikaji yang murni kualitatifnya gitu. Berarti akhirnya yang tadinya itu saya datang itu setengah-setengah, win-win solutionnya pas mau ujung akhir ujian, daripada nggak dapat semuanya, akhirnya saya rombak total, bab yang ini full kuantitatif, bab yang ini full kualitatif. Nah akhirnya oke, ujian. Maksudnya ujian tertutup. Sebelum itu saya setengah-setengah, Pak. Di masing-masing bab itu setengah-setengah gitu. Iya, nggak terlalu dalam semua akhirnya. Oke. Karena jadi dangkal dua-duanya. Tapi ada bab yang memang didegasikan secara kuantitatif, gitu, satu kualitatif gitu. Jadi pas datang saya nggak kasih tahu yang kualitatifnya. Prof ini yang Prof ini kan minta kan. Oke, udah sip. Yang ini. Nah, pas ujian, Prof dua-duanya saya gabungin ya, Prof. Oke, nah udah. Gitu. Karena kalau setengah-setengahnya pas dibaca semua udah mau selesai lah, yang bagian saya kok kurang gitu. Yang ini, tapi ya dua-duanya luar biasa lah. Oke. Pintar juga ini mahasiswanya menyiasati. Aduh, gak sia-sia lama dipromosi deh, Pak. Oke. Menarik. Ya. Oke, balik lagi ke ini ya. Balik lagi tadi kan soal proses penulisan disertasi ya. Kembali lagi ke soal yang dai tadi itu atau ustadz populer tadi itu. Ya. Nah rata-rata kalau 5 ustadz yang tadi dikaji itu kan nggak berasal dari ormas besar yang ada di Indonesia gitu. Nah apakah ini artinya gitu? Apakah artinya ada semacam iliterasi, ketidakmelekan media sosial dari kedua ormas besar ya Muhammadiyah, NU gitu, atau mereka nggak punya desain atau gimana kalau pembacaan Mas Imam? Ya, di akhir disertasi ini saya memberikan satu statement gitu ya, bahwa dengan digital era ini kajian dari para netizen ini bukan lagi pada sosok yang sifatnya kelembagaan, Pak. Tapi murni personal itu, Pak. Misalnya dia nanya hukum waris gitu. Ya Ustadz siapa yang diketik itu langsung sampai ke engine search gitu, Pak. Karena kan saya yang untuk kualitatif saya adakan wawancara juga. Saya tanya, ketika kamu ada keraguan tentang hukum Islam gitu, kamu carinya kemana gitu ya? Apakah ormas panutanmu ataukah fatwa MUI atau rata-rata menjawabnya itu langsung hukum waris menurut Abdul Somad misalnya atau Adi Hidayat. Jadi sosok personal ini di dunia digital itu lebih powerful. Makanya kan sekarang siapa yang pintar bermain di media sosial dia akan menang, Pak. Ya kan ada buku The Death of Expertise itu ya, matinya kepakaran gitu. Karena sekarang siapa yang mampu memoles, Pak? Yang mampu memoles dia akan. Nah, untuk terkait tadi ormas mana ya? Ya ini susah tapi juga jadi otokritik juga ya. Jadi perlu ormas menyiapkan betul atau konsentrasi betul, karena besok itu atau ke depan ini, dan kita bisa rasakan sekarang media ini di genggaman tangan kita gitu ya. Iya, kita harus betul-betul menjadi top of mind ketika dalam engine pencarian itu ormas ini. Kan kalau dalam teori itu setiap otak kita ini, Pak, itu kan cuman bisa menyimpan 7 kategori top of mind loh, Pak. 7 ya? 7, Pak. Itu ada bukunya itu ya untuk teori branding itu. Jadi merek motor tuh kita cuman bisa menghafal 7 maksimalnya, Pak. Yang paling cepat loh, Pak. Kecuali pakai mikir ya. Setelah itu misalnya merek sabun, merek apa itu rata-rata 7. Nah, yang disebut pertama itulah yang paling top of mind, paling genuine dari pikiran gitu. Nah,
Ustadz ini termasuk Ustadz Muhammadiyah nggak kalau ditanya masuk nggak, atau Ustadz NU nggak? Kalau ditanya Ustadz yang menurut kamu cocok kajiannya, kalau misalnya ada ya berarti alhamdulillah gitu. Kalau 7 aja tidak masuk, ini berarti PR Pak. Gitu ya. PR kita gitu. Artinya gini maksud saya, katakan yang dari Muhammadiyah NU itu kan secara kompetensi Ya. mungkin tidak, ya kompetensinya nggak dipertanyakan lah gitu. Ya. Artinya mereka punya kompetensi yang cukup gitu dan kuat gitu. Ya. Terus kemudian hanya saja tadi soal branding atau soal main di media sosialnya atau di medianya yang kurang. Demikian pula sebaliknya, apakah juga bisa diartikan bahwa orang yang ustadz yang populer di media ini, mereka pinter main di medianya nih, cuma kompetensinya dipertanyakan, atau kompetensinya ya begitu-begitu saja gitu. Apakah ada kesenjangan antara kompetensi dan branding ini juga di ustadz-ustadz yang populer? Artinya ya katakan kan kadang kan ada yang orang sangat populer, ustadz siapa gitu suka ngasih fatwa, tapi ketika di TV saja nulis Arabnya salah. Misalnya kayak gitu. Ya. Gimana pandangan Mas Imam soal itu? Ya, makanya ada 2 kubu nih kan, ada Al-Maddah dan At-Thariqah gitu ya. Maddah dan Thariqah, antara isi dan isi dan metode gitu. Penting mana gitu ya. Nah, ini terjawab nih dengan adanya media sosial nih. Betapa banyak ustadz yang kompetensinya luar biasa, keilmuannya nggak ada diragukan lagi. Tak dapat dicari Pak di media sosial Pak. Jadi ilmunya hanya untuk lingkungan, hanya untuk kecil. Bayangkan ketika ada satu anak-anak muda yang berusaha meng-hire ustadz ini dengan kepakaran keilmuan yang sangat mendalam ini, yang tadinya lingkup musola, ketika dimasukkan ke YouTube akan dahsyat sekali, dimanapun kapanpun bisa terlihat. Maka pertanyaan Pak Siva tadi relevan. Ormas harus menyiapkan betul-betul siapa yang mau kita branding ini gitu. Dari kader semuanya ini, representasi ormas kita ada nggak 15 orang misalnya, ini yang diseriusi. Ini contoh yang kita lakukan di Majelis Tablik dengan potongan-potongan ceramah Ustadz Yun, Ustadz Fatur gitu ya. Viralnya luar biasa, cepat sekali. Ini ada menarik Pak. Ada namanya satu akun Saling Sapa TV Pak. Saling Sapa TV. Bapak tahu adminnya siapa Pak? Nggak tahu. Siapa itu? Dia nggak orang banyak Pak, hanya 1 orang. Anak kecil SMP Pak. Oh ya, Saling Sapa itu, iya saya pernah dengar Ustadz. Lihat Ustadz Samsi Ali juga pernah di situ. Ini luar biasa Pak. Dia pakai teori komunikasi. Komunikasi itu hanya bertahan maksimal 15 menit Pak. Setelah 3 menit tidak ada suatu hal yang baru, orang akan lupa. Ini kan teori dasar komunikasi. Dia lakukan itu. Dia memotong-motong quote dari ustadz yang keren. Setelah itu diposting Pak, tanpa melihat mazhab apapun. Kalau itu suatu kebaikan dia posting. Saya ada datanya sih sebenarnya, bagaimana pergerakan akun Saling Sapa TV ini. Dari followersnya itu per hari cepat sekali naiknya gitu. Jadi sekarang itu ya, tim yang kita bangun juga sebenarnya bukan melihat banyak tidaknya Pak, tetapi seberapa kreatifnya orang di belakang kita ini membranding kita. Ya, coba lihat tampilan dari Khalid Basalamah itu. Iya. Luar biasa. Mereka udah IO betul itu. Oh gitu ya. Dan semuanya kajian yang mana, clickbait judul apa, itu sangat mempengaruhi. Kalau judul-judulnya waris dalam Islam, itu bagi milenial so what gitu, dingin aja gitu. Tapi kalau langsung menonjok gitu ya, misalnya apa gitu yang membuat orang penasaran, ini aku banget tema ini. Nah itu semua memang tidak bisa ditumpu ke ustadznya saja sih Pak. Tapi memang ustadz saat ini harus punya tim Pak. Ada tim manajemen, tim kreatif gitu ya. Ya seperti kita sekarang ini Pak. Dulu sangat sulit punya studio kayak gini ya, hanya TV-TV tertentu. Tapi saat ini kita sudah punya medianya. Siapa saja bisa bikin konten di situ. Ya, kembali ke pertanyaan Pak Siva tadi, saya katakan begitu Pak. Memang banyak sekali di luar sana berserakan ustadz-ustadz yang
kompetensinya luar biasa tapi tidak didukung dengan tim yang mapan, sehingga mereka akan kalah. Dalam tanda kutip, bukan keilmuannya ya Pak ya, kalah citra dalam pencarian di media sosial dengan mungkin kalau pertanyaan Pak Siva tadi, ilmunya biasa tapi pemolesannya bagus, retorikanya bagus, tinggi Pak. Ya, punya daya jangkau yang jauh lebih luas gitu. Daya ya. jangkaunya gitu Pak. Menarik Mas Imam ngobrol soal ini. Oke, mungkin terakhir ini soal, balik lagi ke soal disertasi. Kalau yang Mas Imam rasakan, ini berapa lama sih proses penulisannya kira-kira? 2 tahun ya. 2 tahun. Mulai dari awal proposal sampai akhir. Wah, itu relatif sangat cepat gitu. Untuk penulisan disertasi ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya bagusnya di UIN, ini perlu dicontoh sih Pak pasca sarjana lain. Memang kita masuk mataf itu atau masa ta'aruf ya, kalau kita jadi mahasiswa baru, orientasi baru. Itu untuk mendapatkan sertifikat, kita betul-betul kita kalau nggak salah dulu mengumpulkan 500-an literatur review yang akan kita jadikan nanti penulisan disertasi kita. Saya rasa manfaatnya luar biasa. Ketika saya nulis ini, saya sudah punya hampir 1000 yang saya download dari jurnal-jurnal reputable, sehingga saya tinggal pas mau nulis proposal mengurutkan Pak. Punya bahannya sudah punya dari bahannya awal ya? Karena dari awal untuk mengambil sertifikat kita ikut orientasi itu, bukti kita cetak Pak, itu dihardkan bahwa kita sudah pernah melakukan review terhadap kita itu. Kumpulkan ke perpustakaan satu lagi dipegang kita. Pas saya nulis, saya sudah punya bekal Pak. Lakuna dari sarjana sebelum saya itu yang mana. Nah ini kan sebenarnya saya neruskan yang kajian Profesor Najib Burhani yang tentang dakwah ustadz-ustadz. Setelah itu ada Julian Mili tentang Agim. Itu kan saya meneruskan tradisi mereka sebenarnya. Ini penelitian tentang para dai ya, atau ustadz, preachers ya. Sehingga saya buat kerana marketing lah kayak gitu. Oke, benar. Kalau kendala atau tantangan atau yang dihadapi, tingkat kesulitan yang menurut Mas Imam sangat sulit dilakukan ketika nulis disertasi ini ya apa Mas Imam? Ya di UIN itu kita ada berapa kali berarti ujiannya, proposal, WIP 1, WIP 2, komprehensif, lisan, tulisan. Nah, ada 6 kali ujian sebelum ke promosi ya Pak ya. Kita diuji dengan dosen yang mana kadangkala memiliki pandangan berbeda dengan pembimbing kita. Nah menurut saya salah satunya itu Pak, yang kadangkala setelah diuji mereka memberikan satu masukan yang kalau saya masukkan ini nanti panjang urusannya gitu, karena harus menambah lagi gitu. Nah karena kita juga butuh tanda tangan dia untuk pengesahan ujian berikutnya. Nah mungkin yang itu yang tidak hanya saya, mungkin yang teman-teman saya rasakan juga. Ketika yang nguji ini berbeda-beda, mereka pasti punya pandangan dan juga saran. Nah itu dan rata-rata masing-masing orangnya pengen dimasukkan, itu bagian dari masukannya itu ke dalam disertasi. Nah itu salah satu Pak dari sekian banyak gitu ya. Yang lain sih menurut saya lebih ke ketekunan ya. Salah satunya yaitu ya karena saya terpisah, istri jauh, anak di Jogja, istri di Malaysia, saya di Jakarta. Itu yang salah satu buat saya harus cepat lulus Pak. Karena saya nggak mau anak saya besar tanpa kedua orang tuanya. Makanya saya mati-matian pokoknya selesai gitu. Harus cepat selesai. Iya. Waktu, salah satunya gitu. Itulah. Gitu. Ada faktor internal, ada drive, pendorong internal juga gitu ya untuk bisa menyelesaikan disertasi. Gitu. Oke, kalau mungkin ada pesan buat wonder people di sana yang sedang mengerjakan tesis ya atau disertasi atau skripsi gitu, apa biar cepat selesai gitu, cepat ini gitu. Buat wonder people ya, dimanapun berada gitu, sebenarnya penelitian yang betul-betul menguras tenaga gitu ya dan lain sebagainya,
serius dan butuh perjuangan tuh memang ada step-stepnya, salah satunya disertasi. Nah, ketika nulis disertasi ya bukan tips ya Pak ya, sharing ya, lebih ke sharing. Jangan pernah kehilangan momentum, dan momentum tuh paling mahal. Ketika ada ide, segera catat, maka jangan lepas satu buku kecil lah yang itu bisa kalian nanti tuangkan. Nah, biasanya saya tuh kadang lagi naik bis, lagi nunggu dosen, lagi apa tuh kayak ada gitu Pak. Betul. Ih kayaknya kalau bahas yang ini bagus. Nah itu saya kumpulkan kecil-kecil. Saya orangnya nggak bisa langsung nulis Pak. Maksudnya saya harus nunggu momentum dulu bahan. Kalau sudah ada, baru saya betul-betul cari me time saya untuk betul-betul sendiri di quiet room ya, sendiri ya. Baru saya pernah saya itu dari jam 7 perpus buka, karena kita boleh tidur di perpus kalau di ini Pak, di UIN Jakarta. Di perpus pusat atau di perpus pasca? Di perpus pasca. Itu sampai subuhnya lagi boleh. Itu saya pernah sampai jam 3 itu Pak, bersama teman-teman yang punya lingkungan yang bagus juga, saling menyemangati. Jam 3 gitu, itu progresnya paling banyak menurut saya waktu itu, bisa beberapa. Dan saya orangnya yang penting nulis dulu, saya nggak nulis edit enggak. Nah di akhir baru saya cari teman-teman yang teliti, tolong review, tolong bahas, coret-coret merah nggak apa-apa. Nah nanti dari sana masukan mereka, ini yang udah bagus, ini enggak terlalu panjang, baru nanti saya cari momen untuk menghilangkan yang itu. Ya gitu aja lah sih Pak. Oke, mantap. Iya ya, memang begitu. Kalau katakan ide itu kadang berterbangan begitu saja. Dan untuk menangkapnya mesti ada catatan kecil gitu ya, catatan kita catat atau kita rekam kadang gitu. Betul. Kita rekam. Saya pernah tinggal di seorang profesor Amerika di Amerika gitu. Dia pemenang Nobel tahun 2009, Nobel Ekonomi. Itu juga gitu, kemana-mana itu bawa recorder. Di pesawat pun kalau dia punya ide dia ngomong saja, terus nanti minta staffnya gitu untuk mengetik ulang gitu. Malah itu lebih praktis ya Pak. Kalau nulis kan kadang kecepatan otak dan tulisan beda. Sama satu Pak, buat teman-teman jaga hubungan dengan promotor atau supervisornya deh. Gitu. Sepinter apapun kita lah Pak, kalau kita sekolah ya kita mahasiswa gitu aja deh. Betul. Jangan sok keminter juga ya. Jangan nganggap kita ini dosen atau apa. Jangan ya, kita adalah mahasiswa belajar. Betul. Gitu. Ya. Dan pasti ada dinamika hubungan antara mahasiswa dengan para promotor atau para pembimbingnya. Naik turunnya, fluktuasinya gitu mesti dijaga ininya, ritmenya gitu. Betul sekali. Oke, makasih gitu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Masih banyak hal sebenarnya yang menarik untuk diobrolkan. Nanti jangan segan-segan untuk mau diundang lagi ke sini. Kita bisa ngobrolin masing-masing ustadznya juga menarik gitu ya. Diobrolin satu-satu ya. Satu-satu gitu. Oke, makasih banyak. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.